ada daerah dan sebagainya. Inilah struktur yang paling hebat dalam kegiatan organisasi adalah struktur IT. Karena di porternya ada strukturnya, ya di luarnya ada pimpinan dan lain sebagainya. Terus lanjut, ini adalah meningkatkan sarana, prasarana pelayanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan armuna. Akomodasi, konsumsi, akomodasi, sekarang hotel-hotelnya, ya baik di dalam negeri, ya asrama hajinya sudah kita persiapkan dengan baik, ya sudah kita revitalisasi. Terus di luar juga sekarang sudah. Nah, perlu informasi yang Bapak pahami, sistem muasasah sekarang di Arab itu menjadi sistem syariah. Artinya ada perbedaan. Karena sistem syariah Arab Saudi sudah membuka peluang dalam hal perusahaan. Kalau muasasah itu masih dalam pengorganisasian. Tapi kalau syariah juga, ya mungkin ke sana juga arahnya kan beda. Kalau kita lihat visi-misi Arab untuk tahun 2030 itu sudah ekonomi global. Artinya sudah haji itu nanti dibawa pariwisata. Ya Allah. Inilah yang ke depan, ya istilah bahasa, karena dia akan terus meningkatkan. Ya sama kayak di kita. Kita kan sekarang sudah luar biasa. Kita mau mencari hotel itu nggak cukup datang ke hotel, cukup traveloka dan sebagainya. Nanti arah mungkin bisa seperti itu. Nah, inilah transisi masa kaji, masa mulai perubahan. Ini yang penting perlu kita paham. Bapak Ibu dalam sistem akomodasi pemerintah akan terus meningkatkan layanan, dan alhamdulillah terkait dengan survei pelayanan haji terus indeksnya naik ya, sampai dengan tahun 2019. Terus selanjutnya yang C adalah meningkatkan perlindungan, meningkatkan prokes dan asuransi. Ini prokes kesehatan tadi menjadi panglimanya saat ini, ya kan. Prokes ini luar biasa, yang terus, ya kan Bapak Ibu, perlu disampaikan nanti kepada para jamaah, ya kan? Harus dicek betul apakah sudah vaksin atau belum, terus bagaimana kondisi prokesnya dan sebagainya. Karena kita nggak tahu nanti skenario-nya seperti apa. Kita melihat skenario umroh ini kan luar biasa, ada karantina 5 hari. Nah, kalau haji karantina 5 hari, haji itu kan baru-baru nitip ya. Berapa hotel yang untuk karantina kan juga terbayar. Iya. Waduh, makanya ya semoga aja nanti aman lah. Karena kalau udah karantina 5 hari negatif masih mending. Kalau ada yang positif. Ya kalau di Indonesia wis maaf. Nah, kalau di sana mana itu bisa Pak. Ada yang di Madinah, apa. Terus juga nanti sistem mikotnya. Ini tugas Bapak Ibu. Kita sudah membuat ya manasik di era Covid. Ini kan tujuannya gitu. Kalau dulu begitu haji, semua pintu jeda menjadi mikot. Kalau Madinah, Bir Ali menjadi. Nah, tapi kalau nanti terkait kebijakan sana, karena kita nggak tahu. Kalau lihat dari 2 tahun kemarin haji, itu kan di Madinah praktis sebentar. Apakah nanti masih ada arba'in atau tidak? Ini kan mungkin nanti Bapak Ibu perlu membuat satu formulasi terkait dengan bimbingan di era COVID. Apakah nanti, nah kalau seandainya di karantina, ya kalau karantinanya dijeda masih bisa memperbaiki. Kalau ternyata diborong karantinanya dekat Mekah, sudah masuk Mekah. Iya kan, gitu kan berarti mau mikot di mana? Ya bisa di Cikrona atau di Tamin. Ini sebuah solusi atau sebuah wacana ke depan yang perlu dalil yang kuat. Jangan sampai nanti bebas dengan jamaah. Karena apa? Dibekalinya dari awal seperti itu kan. Ya, sama kayak saat ini antara Mina jadi dengan Mina yang kan masih berdebat. Ada yang masih wah saya nggak bisa nih di Mina jadi salah seperti malah mahal. Ya, itu kan Indonesia. Jadi yang perlu menjadi pemikiran Bapak Ibu di dalam nanti memberikan konsep di era COVID. Lanjut, ini sinergitas tugas baik di tanah air dan Arab Saudi kerjasama. Jadi kerjasama ada panitianya, ada panitia di embarkasi, ada
panitia Arab Saudi, ya kan? Ya, terus ada pendukung dari lintas kementerian, bekerja sama dengan polisi, dengan ABRI, semua, karena melibatkan tadi saya katakan orang yang sangat banyak. Lanjut, ternyata ini yang saya tunggu sebenarnya. Terima kasih, semoga nanti ada masukan dan kritik. Baik, terima kasih Pak Eko sudah memberikan informasi tentang bagaimana pelayanan yang ada di Kementerian Agama dalam hal ini adalah mengatur kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Itu adalah merupakan satu bukti bahwa pemerintah itu hadir untuk memberikan satu pelayanan kepada para calon jemaah dari mulai pemberangkatan sampai dengan pemulangan, sehingga diharapkan pelaksanaannya dengan sangat baik untuk sesuai kita izin Pak Direktur kalau ada yang tanya. Oke, Bapak Ibu ya, saya hormati. Nanti kita batasi tiket dulu lah ya. Ini satu, gitu ya. Silakan kita dulu ya. Silakan. Mohon disebutkan nama, dari mana dan Pak. Lanjut, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka masker, buka masker. Perkenalkan, nama saya Mas Udin dari Kapit Ibu Al-Azhar, Jakarta. Ada ketua kelompok 5. Kelompok 5? Baik, ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, saya termasuk orang yang concern melihat perbedaan gap usia. Jadi saya berada di, mungkin usia saya berada di antara yang milenial dengan yang kelompok senior. Hanya jangan bilang tua tapi senior. Pertanyaannya adalah, anak zaman milenial ini tadi Pak Ustadz sudah sampaikan apa-apa instan, dan apa-apa pedomannya adalah aplikasi berbasis Android, berbasis digital. Kemudian saya melihat bahwa mungkin saya belum mendapatkan akses itu, belum membaca itu, karena literasi digital juga sekarang sedang gencar. Apakah dari pemerintah sudah ada proses kreatif yang merancang bentuk aplikasi interaktif sebagai bagian dari pendampingan para pembimbing haji? Karena kami, terus terang saya kalau mengajar, karena saya dulu mengajar anak-anak murid dengan bahasa pengalaman kami di masa lampau itu nggak nyambung, Mas. Tapi kalau kita mengajar mereka, apalagi kami anak-anak membimbing jamaahnya dalam usia milenial, itu dengan asumsi pengalaman kita zaman dulu nggak nyambung. Nah, apakah sudah ada proses itu? Kalaupun belum ada, mungkin dari angkatan 6 ini bisa membuat aplikasi bimbingan haji. Jadi kecil-kecil udah ada doanya, udah ada gambarnya, udah ada bagaimana proses mulai dari mana sih pendaftaran mulai sampai pulang. Kemudian yang kedua, sekali lagi tentang gap usia. Bagaimana cara kita sebagai pembimbing haji memberikan pemahaman keagamaan? Karena pemahaman keagamaan sekali lagi versi zaman kita mau sampai, zaman kita sekolah dengan versi zaman anak sekarang mengenal agama jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Sehingga bagaimana pendekatan kita sebagai pembimbing untuk memberikan pemahaman yang enak, yang mudah diterima,
tapi membuat anak paham dan meningkatkan keimanannya. Karena meningkatkan keimanan sekarang itu pakai digital gitu, agak bisa kita melihat sosok teladan misalnya bagus, khusyuk, soleh, masjid, lalu itu dicontohkan anak-anak sekarang nggak bisa. Semuanya dilihat di aplikasi berbasis digital. Demikian pertanyaan dari saya, mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu terima? Baik, kelompok ini tengah dulu. Ya, ini paling tengah ini. Belakang ini. Monggo, Pak. Iya, jangan satu, silakan. Monggo, Pak. Ke depan, Pak. Silakan, Pak. Biar ada pikir, biar yang paling pojok nanti ke silakan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya Muhammad Tuhan Maksud dari KBI AU Al-Hidayah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sedikit saja pertanyaannya Pak Kiai. Tadi salah satu yang dijelaskan itu perbedaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Tujuan penyelenggaraan jemaah haji adalah ketahanan dan kemandirian. Ya, jadi pertanyaan saya satu saja, apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait supaya tujuan yang akan dicapai ini terlaksana. Kemudian mungkin ada arahan atau masukan dari Pak Kiai atau dari pemerintah kepada para pembimbing haji ini supaya tujuan tadi tercapai. Ya, karena menurut saya ini hal yang penting dan sangat penting, terutama yang kemandirian. Ya, baik itu saja. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di pojok kan? Di belakang maju. Bentar, Pak. Dan tengah pojok dulu Bapak. Nanti belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya Muhammad Anis dari KBIH Al-Kausar, Jakarta Timur. Saya tidak bertanya, tapi insya Allah saya akan memberi masukan berdasarkan pengalaman yang kita lakukan. Yang pertama, kami adalah karena antrian jamaah terlalu panjang dan jamaah kami banyak, sekitar 700 sampai 800 jamaah kami dalam antriannya. Jadi kami mulai 2012 sudah bikin video sebetulnya, video secara digital. Jadi untuk membimbing manasik, jamaah kami tidak perlu lagi selain dari syarat wajib hukum, kami tidak membimbing lagi. Artinya sudah kami ngasih video secara digital berdasarkan Kolesdis. Waktu itu kami 2012 kami memberangkatkan 17 orang secara gratis bikin video. Yang berangkat adalah bagian kameramen dan juga sutradara terus bintang. Nah, video ini kami sudah dari 2012, jadi berbentuk digital. Artinya mulai video ini dimulai dari Walimatus Safar, bimbingan manasik Walimatus Safar sampai ke asrama haji, pembagian paspor dan living cost, sampai ke naik pesawat, terus sampai ke hotel, di hotel tawaf sa'i dan lain sebagainya,
dan sampai ke Arafah dan ke Mina. Nah, di situ kami bentuk kita mungkin pemerintah bisa diajukan yang sedemikian. Mungkin ada di konsepnya karena kami juga dulu disponsori oleh Bank Mandiri dan juga kami minta visa waktu itu ke Menteri Agama 17 orang. Cuman kami keteteran waktu itu Pak karena 2012 visanya tidak cepat keluar, akhirnya kami diberangkatkan di kloter terakhir namanya kloter raksasa. Jadi kumpulan dari sisa-sisanya jamaah gitu. Nah, kebetulan tidak maksimal. Mungkin kalau misalnya ditambah disempurnakan lagi, nah lebih maksimal lagi. Nah, dengan pengalaman kami adalah alhamdulillah jamaah kami itu sekali pengantrinya udah ada sampai sekarang setoran besok ini tahun 2013 Pak baru kita angkat gitu. Nah, pengalaman kami adalah yang pertama kami sering menjadi temus. Alhamdulillah waktu kami mahasiswa di Mulpuro setiap tahun menjadi temus sampai bahasa Bapak tadi, keterangan dari Bapak tadi, alhamdulillah kami alami dari menjadi temus sampai bikin kebab sebelum kebab sekarang ini, alhamdulillah kita jalani. Dan juga alhamdulillah saya sendiri pernah jadi tamu negara mendampingi Mbah Maimun Zubir itu. Nah, pengalaman ini sebetulnya kami ingin hibahkan kepada umat menjadi amal jariah dengan antrian-antrian yang panjang gitu. Nah, mungkin bisa mensupport kami nanti menyempurnakan video yang kami sudah ada. Terima kasih. Mungkin demikian masukan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sempurna atau langkah atau kurang berakhlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini ada 3 pertanyaan, ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Masui dari Al-Azhar, terus dari Pak Muhammad Dola Maksum dari Lampung, terus Pak Muhammad Anis dari Al-Kausar. Nah, yang pertama terkait dengan usia ya, tapi terkait dengan usia yang saat ini memang ada sering disebut ada usia milenial. Orang yang lahir di tahun 2000 ini itu sudah dianggap milenial. Orang-orang yang berbasis digital. Kalau kita termasuk orang yang lama dari kolonial. Ya, kita sudah hidup di era di zaman revolusi informasi. Jadi kita sudah di 4 revolusi. Revolusi pertama itu adalah revolusi yang ditemukan mesin uap. Ya, revolusi pertama uap, begitu ketemu masalah uap, terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Ada kereta yang pakai uap dan sebagainya. Baru revolusi kedua ditemukan revolusi ya, listrik. Ya, listrik. Sebelum ada listrik seperti apa kita alami lah di Jakarta itu ada satu daerah yang listriknya baru masuk kalau nggak salah di tahun 2000 ya antara 10-11 itu di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu masuk DKI tahun 2000 menjadi kabupaten. Ada yang udah pernah ke Seribu. Kan? Itu baru ada listrik itu aja tahun kesini. Waktu periodenya Ozi Bowo menjadi gubernur, dia masang kabel di bawah laut dari Tangerang. Jadi itu kabelnya dari bawah laut dari Jerman langsung. Waktu itu masih pakai diesel, itu nggak ada perubahan, setak aja karena
memang hanya untuk nyala aja, tidak untuk menggerakkan ekonomi. Tapi begitu listrik masuk, 20.000 sekarang booming, ramai sekarang jadi tempat wisata. Kita mau akses gampang. Kita kalau Bapak Ibu juga sama, ngalamin ada yang belum pernah di kampungnya dulu nggak ada listrik kan ada kan? Ya. Kalau yang lahir sudah ada listrik berarti orang kekinian. Kalau yang belum ada listrik orang ke sana. Iya kan gitu. Kalau mau bilang tua nggak enak. Iya. Jadi, nah ini baru revolusi ketiga ditemukan sistem komputerisasi. Komputerisasi luar biasa kan. Komputerisasi, sistem komputer. Kalau saya sama Pak Dokter ini alami yang tidak pakai komputer. Jadi ngetik skripsi pakai jari sebelah. Tak gitu kan. Sekarang begitu sistem komputer gampang, cepat. Nah baru sekarang sistem ya kan revolusi informasi, nah ini yang luar biasa kan. HP kita sudah 4G. Kalau dulu masih 3G. Kalau 3G itu kita mau ngirim foto itu sudah ya, pakai Bluetooth atau inframerah kita tempelin, jangan jauh-jauh gitu. Lama gitu. Tapi sekarang begitu sudah 4G, 4G udah gampang. Ada WA, udah enak dari foto. Bapak Ibu udah bisa. Bahkan saya lihat saya punya teman itu tidak pernah nggak ganti status, ganti terus status. Jadi kita sudah bisa membaca teman kita berada di mana, cukup melihat status. Ya, Bapak Ibu sampai Pondok Gede langsung foto, jebret, bimbingan haji ya. Temannya udah bisa lihat di Pondok Gede itu kan. Maka kadang-kadang status itu bisa menjadi jejak. Nah kalau saya nggak pernah, saya itu punya HP nggak pernah saya kirim, pasang gambar foto itu nggak pernah. Saya pakai status nggak pernah, supaya nggak ketahuan jejaknya. Nah ini bisa, bahkan sampai sekarang udah bisa dilacak posisi di mana bisa diketahui. Itu hebatnya saat ini. Bapak mau di mana pun saya bisa mengakses. Asal yang aplikasinya lengkap udah bisa diakses. Jadi maka kalau dia bilang begitu ditelepon di mana? Masih di kantor. Kita cek di pasar, di kantor. Ini udah luar biasa sistem informasi. Kita mau pergi kemana-mana sudah nggak perlu